Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara daftar beasiswa di Arab Saudi menggunakan website terbaru Study in Saudi. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, pendaftaran beasiswa di Arab Saudi saat ini menggunakan website Study in Saudi, yang mana website ini kemungkinan kedepannya akan menjadi satu-satunya portal atau tempat mendapatkan beasiswa kuliah di Arab Saudi. Jadi kemungkinan kedepannya kampus-kampus yang ada di Arab Saudi itu tidak lagi membuka pendaftaran secara mandiri. Mereka mengarahkan kemungkinan mereka akan mengarahkan ke website ini. Jadi memang kemungkinan kedepannya ini akan menjadi satu-satunya pintu bisa mendapatkan beasiswa kuliah di Arab Saudi. Tapi kita tidak bisa memastikan ya, karena memang di Arab Saudi ini peraturannya selalu berubah-ubah. Jadi kita hanya mengikuti alurnya saja. Lalu bagaimana bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar sebelumnya? Jawabannya sangat sederhana. Pendaftaran teman-teman sebelumnya cukup kita tunggu hasilnya ke depannya. Jadi boleh kita melakukan pendaftaran di website ini. Tidak ada larangan dan tidak ada arahan khusus dari Kementerian Arab Saudi dan juga dari kampus-kampus Arab Saudi. Jadi saya sarankan bagi teman-teman silahkan melakukan pendaftaran di website Study in Saudi ini. Dan di website ini juga kita hanya dibatasi boleh memilih 3 kampus saja. Bagi teman-teman nanti ketika memilih kampusnya, pilih kampus yang memang teman-teman inginkan kuliah di situ. Dan boleh sama dengan kampus-kampus yang telah teman daftarkan sebelumnya. Tidak ada larangan, tidak ada arahan khusus. Boleh saja kita memilih kampus yang sama dengan pilihan kita sebelumnya. Dan pendaftaran ini buka sampai tanggal 1 Januari saja. Jadi teman-teman dari sekarang siapkan berkas-berkasnya dan sesegera mungkin melakukan pendaftaran. Oke teman-teman, ini ada panduan pendaftaran di website Study in Saudi. Teman-teman bisa download, sudah saya sediakan di deskripsi. Silakan teman-teman download. Dan ini sudah berbahasa Indonesia. Insya Allah mudah dipahami. Dan sekarang kita akan bahas poin-poin pentingnya saja. Sebenarnya sini sudah lengkap dari segi persyaratan dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan sampai jalan bagaimana cara pendaftaran. Tapi di sini kita akan bahas poin-poin pentingnya saja. Oke teman-teman, kita masuk bagian persyaratannya. Bisa teman-teman baca ini bagian poin pertama sampai sini ada pendidikan tertinggi. Bisa teman-teman baca bagian pertama. Jadi di sini maksudnya adalah beasiswa Arab Saudi itu terbagi dua. Ada beasiswa internal, ada beasiswa eksternal. Yaitu ada beasiswa minha dakhiliyah dan ada beasiswa minha kharijiyah. Apa bedanya? Apa maksudnya? Minha dakhiliyah itu adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bukan orang Saudi tapi dia tinggal di Arab Saudi. Dibuktikan dengan KTP atau iqamah Arab Saudi nantinya. Jadi dengan iqamah ini mereka melakukan pendaftaran. Kemudian ada minha kharijiyah. Minha kharijiyah ini adalah beasiswa Arab Saudi, beasiswa pendidikan Arab Saudi yang mana diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan orang Arab Saudi dan mereka juga tidak tinggal di Arab Saudi. Maka mereka nanti melakukan pendaftaran menggunakan paspor. Jadi bedanya di situ. Minha dakhiliyah menggunakan iqamah atau KTP Arab Saudi, sedangkan minha kharijiyah menggunakan paspor. Dan tentunya juga fasilitas beasiswa yang diberikan juga berbeda antara minha dakhiliyah dan minha kharijiyah. Kemudian yang kedua ada usia pendaftar minimal 17 tahun dan maksimal 25 tahun bagi yang S1. Untuk S2 maksimal 30 tahun dan S3 maksimal 35 tahun. Jadi S1 minimal 17 tahun dan maksimal 25 tahun, S2 maksimal 30 tahun dan S3 maksimal 35 tahun. Kemudian yang ketiga, bahwa pemerintah negara asal mahasiswa menyetujui mahasiswa tersebut untuk melakukan studi atau kuliah di Arab Saudi. Maksudnya ini kita sedang tidak terikat dengan lembaga atau beasiswa yang mana beasiswa tersebut atau lembaga tersebut tidak membolehkan kita kuliah di Arab Saudi. Jadi intinya kita tidak terikat dengan satu lembaga atau beasiswa manapun. Yang keempat di sini ada pendaftar tidak sedang menerima beasiswa lain dari kerajaan Arab Saudi. Jadi mungkin jadi teman-teman yang sudah dapat beasiswa kuliah di
kampus-kampus di Arab Saudi tidak boleh mendaftarkan beasiswa kembali. Jadi kita hanya boleh sekali mendapatkan beasiswanya. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, pendaftar wajib bisa menunjukkan legalisir dari kementerian yang berwenang pada lembar terjemah ijazahnya apabila sudah diterima di salah satu kampus Arab Saudi. Jadi intinya kita hanya melegalisir ketika sudah diterima, bukan ketika mendaftar. Jadi legalisirnya dilakukan ketika sudah diterima di beasiswa ini. Kemudian selanjutnya ada tidak pernah diberhentikan atau DO dari salah satu lembaga pendidikan di Kerajaan Arab Saudi. Yang ketujuh, ini bagi putri harus memiliki mahram yang sedang tinggal di Arab Saudi, baik itu suaminya atau pamannya atau kakeknya atau ayahnya atau saudaranya. Kemudian selanjutnya di sini lulus pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh dalam peraturan dan petunjuk yang berlaku. Jadi teman-teman juga harus dalam kondisi sehat, terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya. Dan selanjutnya di sini adalah lembaga pendidikan tujuan kampus dapat meminta calon kandidat mahasiswa baru untuk mengumpulkan surat rekomendasi dari salah satu badan atau lembaga atau tokoh yang ditentukan oleh lembaga pendidikan tersebut sebagai salah satu dari syarat pendaftaran. Maksudnya di sini kita harus menyediakan beberapa rekomendasi ketika mendaftar nantinya. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya beasiswa ini tidak dibuka untuk fakultas kedokteran. Jadi semua jurusan boleh kita pilih selain fakultas kedokteran. Jadi hanya dibuka untuk selain kedokteran, boleh selain kedokteran baik itu teknik atau jurusan umum atau jurusan agama. Pokoknya kedokteran itu tidak dibuka untuk beasiswa ini. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian berkas-berkas yang dibutuhkan. Di sini ada sekitar 20 sampai 23 berkas yang harus kita siapkan. Jadi teman-teman, berkas-berkas ini kita harus terjemahkan ke dalam bahasa Arab menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Jadi teman-teman, berkas-berkas teman-teman yang masih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain selain bahasa Arab harus diterjemahkan menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Untuk jasa penerjemah tersumpah saya sudah sediakan di deskripsi. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan di sini ada 23 dokumen ini semuanya diterjemahkan ke bahasa Arab, kecuali paspor dan pasfoto. Kenapa paspor tidak kita terjemahkan? Karena paspor ini sudah termasuk dokumen internasional, jadi sudah diakui oleh negara luar dan tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oke, kita bahas satu-satu dokumen-dokumen yang diperlukan ini. Yang pertama di sini ada akta lahir. Akta lahir tentu kita sudah tahu bagaimana bentuknya. Kalau dia bahasa Indonesia maka harus diterjemahkan. Yang kedua sini ada terjemahannya, terjemahan bahasa Arabnya. Kemudian yang ketiga di sini ada SKCK. SKCK ini kita dapatkan dari Polres. Saran saya dari Polres. Dan ketika pengurusannya, saran saya biar tidak rumit nantinya, cukup teman-teman sampaikan saja ke pihak kepolisiannya untuk keperluan pendidikan. Jangan teman-teman terlalu polos, teman-teman sampaikan untuk keperluan luar negeri. Nanti teman-teman akan sulit atau rumit nanti pengurusannya. Jadi cukup teman-teman urus dengan mengatakan untuk keperluan pendidikan saja. Dan cukup teman-teman mengurusnya ke Polres terdekat. Dan juga SKCK ini harus kita terjemahkan. Kemudian selanjutnya ada kartu identitas atau KTP ayah. KTP ayah juga saran saya juga diterjemahkan. Kemudian ada transkrip nilai ijazah. Jadi transkrip nilai ijazah ini itu daftar nilai yang berada di halaman belakang ijazah kita. Bukan transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 6. Tapi transkrip nilai yang ada di halaman belakang ijazah kita. Kemudian yang keenam ada ijazah SMA atau sederajat asli. Dan juga transkrip nilai ini dan ijazah ini juga diterjemahkan. Transkrip nilai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ijazah SMA juga diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ijazah SMA ini boleh kita gunakan ijazah MAN atau ijazah paket C atau SMK. Yang penting ijazahnya nasional, bukan ijazah pondok. Kecuali pondok teman-teman sudah muadalah atau sudah diakui oleh kampus-kampus yang ada di Arab Saudi, itu tidak mengapa. Tapi teman-teman pondoknya yang belum diakui oleh kampus-kampus di Arab Saudi, maka wajib harus
eh, harus menunjukkan atau memasukkan ijazah SMA nasionalnya, bukan ijazah pondoknya. Itu saran saya. Kemudian ini ada ijazah SMA sederajat atau terjemahannya. Kemudian ini surat keterangan sehat berbahasa Arab. Surat keterangan sehat dalam bahasa Arab atau terjemahan. Diterbitkan kurang dari 6 bulan. Jadi surat keterangan sehat ini juga sebenarnya boleh kita dapatkan dari rumah sakit atau klinik terdekat, dan tidak boleh lebih dari masanya tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kemudian ini ada KTP ibu. Saya sarankan juga harus diterjemahkan. Kemudian paspor ini tidak perlu kita terjemahkan, dan paspor ini nanti yang di scan atau yang dijadikan PDF itu adalah halaman yang di sana ada biodata teman-teman dan foto teman-teman. Itu saja yang diperlukan. Kemudian selanjutnya ada pas foto 4x6 dengan format JPG atau PNG, dan pas foto ini berlatar belakang putih, karena memang di Arab Saudi latar belakangnya itu untuk pas foto kebanyakan itu mereka itu menggunakan latar belakang putih. Berbeda dengan kita itu menggunakan merah atau biru. Jadi kalau di Arab Saudi itu menggunakan latar belakang putih. Kemudian ada transkrip nilai ijazah asli yang tadi juga. Kemudian ada SKCK asli. Jadi teman-teman, semua dokumen ini harus diterjemahkan ke bahasa Arab kecuali paspor dan pas foto. Kemudian di sini ada dokumen pendukung. Dokumen pendukung di sini ada surat keterangan berkelakuan baik asli. Jadi SKKB ini boleh kita dapatkan dari sekolah asal atau dari lembaga atau mahat kita, atau bisa juga kita dapatkan dari kepala sekolah, dari kepala desa atau kepala lurah. Jadi ini sifatnya bebas, tapi saran saya SKKB ini didapatkan dari mahat atau lembaga yang menaungi teman-teman saat ini. Kemudian selanjutnya ada surat SKKB terjemahannya. Kemudian ada KTP asli pendaftar dan juga diterjemahkan. Kemudian yang ke-18 ini ada dokumen atau sertifikat tambahan lainnya seperti skor TOEFL atau TOEFL atau ijazah sanad, hafalan atau sertifikat hafalan atau lomba-lomba yang memang mengarah ke jurusan atau kampus tujuan teman-teman. Bisa membantu peluang lolos teman-teman. Kemudian ada yang ke-19 ada 2 surat rekomendasi tokoh atau lembaga dalam bahasa Arab atau terjemahan, dan juga ada 2 surat rekomendasi dari tokoh atau lembaga asli. Jadi surat rekomendasi ini itu terbagi 2, ada dari tokoh lembaga, ada dari tokoh, dan ada juga dari lembaga. Dari tokoh mungkin dari ustadz, dari syekh atau dari guru kita, boleh kita minta boleh kita minta rekomendasi dari mereka. Kemudian yang kedua ada rekomendasi dari lembaga seperti ormas, mungkin MUI atau Muhammadiyah atau NU atau Kementerian Agama dan lain-lain. Dan sifatnya ini bebas, tapi kalau bisa teman-teman memiliki rekomendasi ini lebih dari 2. Lebih dari 2 rekomendasi. Kan kalau bisa lebih banyak lebih baik. Kemudian di sini ada dokumen tambahan wajib bagi pendaftar putri. Bagi putri perempuan, mereka harus menunjukkan iqomah atau KTP Arab Saudi dari mahram atau suami mereka. Kemudian bukti hubungan dengan mahram atau suami mereka, bisa jadi kakak atau buku nikah mereka. Atau juga bukti hubungan dengan mahram suami dalam bahasa Arab, dan juga bukti hubungan dengan mahram atau suami dalam bahasa Arab, terjemahannya maksudnya. Dan format dari semua dokumen ini adalah bentuknya, saya sarankan itu formatnya dalam bentuk PDF dan maksimal 2 MB. Insya Allah ini sangat mudah dipahami. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan mengenai website terbaru Studi in Saudi, pendaftaran beasiswa Arab Saudi. Untuk tutorial pendaftarannya insya Allah saya akan buat di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.